Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya Nela Rahmadina dengan NIM 112411283 ingin memberikan komentar tentang berita yang sedang beredar, yaitu krisis ekonomi dan penutupan pabrik di era Presiden Prabowo Subianto. Pada awal tahun 2025, Indonesia itu dihadapkan pada satu situasi yang mengkhawatirkan dalam sektor manufaktur. Beberapa pabrik besar, termasuk raksasa tekstil PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex dan PT Yamaha Musik Produk Asia serta PT Sanken Indonesia akan menghentikan operasional mereka menghentikan operasional mereka. Penutupan ini bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi juga sebagai sebuah peringatan tentang tantangan struktural yang dihadapi oleh ekonomi Indonesia. Artikel ini mengulas fenomena tersebut melalui perspektif teori-teori ekonomi dan manajerial, serta mencoba memahami dampaknya secara lebih mendalam. Yang pertama adalah teori ekonomi makro. Dampaknya yaitu dampak sektor manufaktur terhadap ekonomi sosial ini. Untuk memahami dampak penutupan pabrik besar, kita harus merujuk pada teori ekonomi makro yang memandang sektor manufaktur sebagai tulang punggung ekonomi di suatu negara. Di Indonesia, sektor manufaktur berkontribusi signifikan terhadap PDB dan penyediaan lapangan pekerjaan. Penutupan besar-besaran ini, seperti yang terjadi pada PT Sritex, dapat menimbulkan dampak domino yang sangat luas. Secara teori, sektor manufaktur adalah sektor yang memberikan multiplier effect yang sangat tinggi. Ini berarti bahwa setiap unit produksi di sektor manufaktur akan menciptakan dampak positif di sektor-sektor yang lainnya, seperti distribusi, perdagangan, dan sektor jasa. Jika sektor ini terpuruk, maka dampaknya dapat sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk hilangnya lapangan pekerjaan dan menurunnya daya beli perusahaan. Namun, teori ini juga menyarankan bahwa untuk menghadapi ketimpangan dan krisis struktural, pemerintah harus memiliki kebijakan yang bisa mengantisipasi dampak negatif ini. Ketidakmampuan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bisa jadi salah satu penyebab mengapa banyaknya pabrik besar yang terpaksa bangkrut. Yang kedua ada dalam teori manajemen keuangan. Utang dan ketidakmampuan mengelola keuangan juga menjadi salah satu faktor yang disebutkan dalam penutupan PT Sritex ini, yang dimana tumpukan utang yang hampir mencapai 30 triliun. Teori manajemen keuangan ini juga menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar bagi perusahaan yaitu mengelola utang. Ketika utang perusahaan tidak bisa dikelola dengan baik, arus kas dapat terganggu yang pada gilirannya akan menghambat kemampuan perusahaan untuk bertahan. Dalam hal ini juga, teori struktur modal juga memberikan pemahaman yang lebih dalam. Struktur modal yang tidak seimbang, di mana perusahaan lebih bergantung pada utang dibandingkan ekuitas, meningkatkan resiko kebangkrutan. Dengan utang yang begitu besar, perusahaan menghadapi tekanan likuiditas yang berat, yang menyebabkan mereka semua tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan, baik kepada kreditor maupun kepada pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga ada teori manajemen strategis. Ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan pasar. Salah satu teori yang relevan ini
dalam memahami kebangkrutan perusahaan yang besar adalah teori manajemen strategis, khususnya dalam hal adaptasi terhadap perubahan pasar dan inovasi. Perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan dinamika pasar baik dalam hal teknologi, preferensi konsumen, atau perubahan regulasi cenderung menghadapi kesulitan. Untuk PT Sritek sendiri misalnya, industri tekstil global sedang menghadapi tantangan besar yang dimana akibatnya pergeseran preferensi konsumen, masalah rantai pasokan global, dan persaingan harga yang semakin ketat dari negara-negara dengan biaya produksi lebih rendah. Ketidakmampuan inilah yang membentuk inovasi dan beradaptasi dengan perubahan ini yang dapat menjadi faktor penting yang mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Teori inovasi dari Joseph Schumpeter yang menyebutkan bahwa perusahaan harus tetap berinovasi untuk tetap kompetitif, yang sangat relevan di sini. Perusahaan yang gagal berinovasi atau mengoptimalkan teknologi baru bisa tertinggal dan terjebak di dalam krisis. Yang keempat, ada teori ekonomi institusional, di mana kelemahan regulasi dan infrastruktur. Teori ini mengungkapkan bahwa kelemahan dalam regulasi dan infrastruktur dapat memperburuk kondisi ekonomi negara dan sektor-sektornya. Dalam kasus penutupan pabrik-pabrik besar di Indonesia, ada indikasi bahwa kebijakan pemerintah yang kurang untuk mendukung sektor manufaktur dan ketergantungan yang tinggi pada impor bahan baku yang bisa menjadi faktor pemicunya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Indonesia mengalami kesulitan dalam hal ketergantungan pada impor barang modal dan bahan baku yang mengarah pada meningkatnya biaya produksi. Jika pemerintah tidak segera memperbaiki kebijakan mengenai industri manufaktur, termasuk dalam hal pengurangan hambatan perdagangan dan insentif bagi perusahaan lokal, maka ketergantungan terhadap pasar luar negeri bisa memukul lebih banyak perusahaan. Yang kelima, ada dampak sosial, yaitu ketimpangan sosial dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Penutupan pabrik besar seperti PT Sritek dan PT Yamaha Musik Produk Asia serta PT Sanken yang akan menyusul itu dapat membuat banyaknya tingkat pengangguran di Indonesia dan tingkat PHK yang ada di Indonesia. Dan itu juga menjadi penyebab bahwa lapangan pekerjaan di Indonesia ini semakin sedikit. Menurut teori ketimpangan sosial ini, ketika sektor manufaktur runtuh, ketimpangan sosial akan semakin melebar. Hal ini dapat dilihat dalam peningkatan angka pengangguran yang seperti saya sebutkan tadi, terutama di daerah-daerah yang sangat bergantung pada sektor ini. Contohnya di daerah-daerah kawasan industri dan sekitar kawasan industri di Indonesia ini. Dan dampak sosial dalam hal kesejahteraan masyarakat, kita harus mempertimbangkan jumlah pekerja yang terdampak serta keluarga yang tergantung pada industri tersebut. PHK massal ini juga merupakan efek domino yang langsung terasa ketika perusahaan bangkrut. Ini tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga memperburuk kesenjangan sosial. Pekerja yang terkena PHK ini akan menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan baru, di mana juga yang kita lihat bahwa makin kesini untuk syarat bekerja itu banyak ya, dan terpaku juga oleh umur, yang menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan baru, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Yang keenam, ada perspektif kebijakan pemerintah, itu solusi untuk krisis manufaktur. Dilihat dari kondisi ini,
kita perlu mengkritisi kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Apakah kebijakan yang ada cukup untuk mendukung sektor manufaktur ataukah justru menciptakan beban tambahan? Teori kebijakan ekonomi juga menyarankan bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengurangi hambatan birokrasi, serta memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan yang berinovasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, juga dalam menghadapi tantangan ini, kebijakan diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor-sektor baru seperti teknologi dan ekonomi hijau bisa menjadi alternatif yang lebih baik dalam mengurangi ketergantungan pada sektor manufaktur tradisional yang rentan terhadap krisis global. Adapun beberapa fakta mengenai teori-teori yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu pada teori persaingan di pasar. Nah, ini juga merupakan salah satu alasan pabrik besar itu bangkrut karena adanya persaingan bisnis yang kuat. Dalam dunia bisnis, kalau banyak perusahaan yang menawarkan produk yang sama, persaingan akan semakin sulit karena kebanyakan orang akan menggunakan produk yang lebih murah walaupun kualitasnya itu tidak terjamin mutu ya. Dan fakta yang terjadi ini pada belakangan ini yaitu Indonesia mengalami penurunan ekspor tekstil dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan bahwa produk Indonesia kesulitan bersaing dengan produk dari negara lain. Yang kedua, teori utang dan keuangan di perusahaan. Jika perusahaan terlalu banyak berhutang, maka mereka akan sulit membayar kewajibannya. Jika pendapatan mereka turun karena adanya persaingan bisnis global, dalam hal ini perusahaan tersebut kesulitan untuk membayar bunga utang dan akhirnya terpaksa tutup. Pada fakta yang terjadi pada PT Sritex, yaitu PT Sritex kesulitan memenuhi kewajiban finansial mereka. Akibatnya, mereka harus menutup pabrik hanya karena tidak mampu membayar utang dan biaya operasional. Yang ketiga, ada teori adaptasi pasar. Dalam teori ini, jika perusahaan tidak bisa beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, karena di dalam dunia bisnis, jika perusahaan tidak bisa mengikuti perubahan tersebut, maka mereka akan tertinggal. Pada PT Sritex, buktinya PT Sritex kesulitan beradaptasi dengan perubahan tren dan teknologi baru di industri tekstil. Mereka tidak bisa berinovasi secepat pesaing dari negara lain yang lebih cepat mengikuti perkembangannya. Faktanya yang terjadi belakangan ini yaitu PT Sritex gagal mengikuti tren global seperti penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan teknologi produksi yang lebih efisien. Sementara itu, pesaing-pesaing mereka di luar sana itu terus berinovasi seperti membuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan dan dengan harga yang cukup relatif murah. Yang keempat itu ada teori kebijakan pemerintah dan infrastruktur, yang dimana pemerintah Indonesia itu perlu sekali membuat kebijakan yang lebih mendukung dalam industri manufaktur, karena yang kita ketahui sendiri, karena sebagian dari rakyat Indonesia itu juga memiliki penghasilan dari perusahaan manufaktur. Upaya pemerintah itu bisa juga mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku dan meningkatkan infrastruktur agar produksinya lebih efisien. Kebijakan yang kurang mendukung industri lokal ini justru membuat biaya produksi menjadi lebih tinggi dan bersaing. Pada fakta yang terjadi, sektor manufaktur Indonesia yang masih sangat
bergantung pada impor bahan baku dan mesin, yang dimana membuat biaya produksi lebih mahal dibandingkan negara lain yang bisa memproduksi bahan baku mereka sendiri dengan harga yang relatif lebih murah. Yang kelima, ada dampak sosial pengangguran dan ketimpangan. Hal ini menambah masalah pengangguran, terutama bagi pekerja yang keterampilannya hanya relevan di industri tersebut. Ini disebut pengangguran struktural. Masyarakat yang terdapat menjadi kesulitan mencari pekerjaan baru karena terbatasnya umur untuk pekerjaan untuk jenjang sekolah tertentu. Nah, di fakta yang terjadi ini di PT Sritex, ribuan pekerja kehilangan pekerjaan mereka yang tentunya memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di daerah sekitar pabrik. Bukan hanya di PT Sritex saja, seperti PT GMPA ataupun PT Sanken itu juga akan membuat tingkat pengangguran ini lebih tinggi karena mereka tidak bisa beroperasional lagi di Indonesia ini, dan juga bisa membuat ekonomi di daerah sekitar pabrik menjadi buruk karena bisa dilihat juga sebagian dari masyarakat di situ mengandalkan bekerja di daerah manufaktur tersebut. Dan PT Sritex juga yang bergerak di industri tekstil yang harus bersaing dengan negara-negara lain yang menawarkan biaya produksi yang lebih rendah seperti China, Bangladesh, dan Vietnam. Ketika biaya produksi mereka lebih tinggi daripada pesaing internasional, perusahaan menjadi kurang kompetitif yang menyebabkan juga perusahaan mengalami kesulitan dalam mempertahankan harga jual yang dapat bersaing di pasar global, dikarenakan tuh konsumen lebih memilih harga yang relatif murah. Di poin yang mengelola keuangan tadi juga menggarisbawahi kondisi pentingnya mengelola keuangan yang hati-hati, terutama dalam mengatur beban utang agar perusahaan tetap memiliki ruang untuk beroperasi meskipun menghadapi tekanan finansial. Sini juga kebijakan pemerintah juga yang dapat mempengaruhi industri manufaktur. Pemerintah itu juga perlu mengurangi ketergantungan pada impor, meningkatkan infrastruktur yang mendukung produksi. Penutupan pabrik besar di Indonesia seperti PT Sritex, PT MPA, dan PT Sanken yang operasionalnya yang akan segera diberhentikan, ini juga menunjukkan beberapa masalah mendasar yang harus dihadapi oleh sektor manufaktur. Dari persaingan pasar yang ketat, masalah pengelolaan keuangan, kegagalan beradaptasi dengan perubahan pasar, hingga kebijakan pemerintah yang tidak sepenuhnya mendukung industri lokal. Namun, solusi-solusi yang ada di depan mata ini, pemerintah itu harus memperbaiki kebijakan yang mendukung industri manufaktur, seperti memberikan insentif pajak, serta mengurangi tergantungan pada impor barang. Perusahaan juga di sisi lain harus lebih fokus untuk tetap bertahan di pasar yang semakin kompetitif. Nah, dengan langkah-langkah tersebut diharapkan juga sektor manufaktur Indonesia dapat kembali bangkit dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil di masa depan. Dan penutupan dari pabrik-pabrik besar tadi di awal tahun 2025 ini juga menjadi sinyal bahwa sektor manufaktur kita sedang tidak baik-baik saja. Dari ribuan pekerja kehilangan mata pencahariannya dan dapatnya merembet ke banyak lapisan ekonomi yang lain. Dan ada juga satu teori deindustrialisasi prematur yang menjelaskan di mana fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori deindustrialisasi.
prematur, yang dimana sebuah konsep yang dikemukakan oleh ekonomi Dani Rodrik. Negara berkembang seperti negara Indonesia yang sering kali mengalami penurunan sektor manufaktur sebelum mereka benar-benar mencapai tahap industrialisasi matang. Alih-alih untuk berkembang, sektor manufaktur kita justru menyusut. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto turun drastis, sementara sektor informal dan jasa rendah produktivitas justru membengkak. Ya, menurut pendapat saya juga itu karena minat di Indonesia itu rendah ya, seperti pabrik Yamaha yang dimana seperti di berita yang diberitahu seperti bagian pianonya yang tutup itu atau berhenti produksinya itu karena minat warga Indonesia itu turun, dan minat untuk model piano tertentu itu juga turun di ekspor sana. Dan untuk PT Sanken juga dia tutup. Menurut beberapa informasi itu tutup karena keputusan dari induk perusahaan di Jepang yang ingin beralih fokus ke industri semikonduktor, yang dimana juga dari informasi yang saya dapat perusahaan juga telah mengalami kerugian itu sejak tahun 2019. Ada juga satu teori yaitu ketergantungan dan globalisasi. Dari teori ketergantungan ini menunjukkan betapa rapuhnya ekonomi kita di bawah bayang-bayang globalisasi, yang dimana kita terlalu bergantung pada pasar luar negeri dan investor asing. Dan ketika terjadi gejolak global seperti naiknya suku bunga Amerika Serikat atau pelemahan ekonomi Cina, pabrik-pabrik kita langsung terpukul. Lebihnya parahnya lagi, ketika investasi masuk pun itu tidak menciptakan industri yang mandiri, dan kita hanya menjadi tukang jahit atau perakit untuk produk global tanpa kendali atau teknologi atau brand. Dan ada juga di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat ini menaruh harapan yang besar pada kebangkitan industri nasional. Namun hingga saat ini belum terlihat adanya strategi reindustrialisasi yang jelas. Kebijakan industrialisasi ini seharusnya juga tidak hanya fokus pada hilirisasi sumber daya alamnya saja, tetapi juga memperkuat manufaktur, riset dan pengembangan, serta integrasi UMKM ke dalam pasok industri. Dan tanpa itu kita hanya akan terus menghadapi penutupan demi penutupan perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Jika masalah ini tidak segera ditangani dengan serius, ini juga bisa menjadi bom waktu ekonomi untuk Indonesia yang meledak dalam jangka waktu yang menengah. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Menurut saya yaitu pemerintah harus menyusun roadmap industrialisasi jangka panjang, yang itu dengan insentif untuk perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi dan riset. Yang kedua itu juga memperkuat ekosistem industri dalam negeri, termasuk UMKM, koperasi dan sektor informal, agar tidak selalu bergantung pada perusahaan besar. Yang ketiga yaitu pemerintah juga harus hadir dalam membantu perusahaan yang sehat namun terdampak krisis global melalui skema restrukturisasi utang atau insentif fiskal. Nah, yang terakhir, kesimpulannya, penutupan pabrik-pabrik besar ini bukanlah sekedar persoalan bisnis, tapi ini adalah krisis struktural yang harus dijawab dengan perubahan besar dalam arah kebijakan ekonomi Indonesia. Jika tidak ditangani, kita bisa menghadapi gelapnya masa depan industri nasional, dan saat itu kita semua seluruh rakyat Indonesia akan merasakannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata yang salah atau tidak jelas mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum